Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini Gumilang Jalan-Jalan akan berkunjung ke kawasan Sitinjau Lawi. Jadi pada kesempatan kali ini Gumilang Jalan-Jalan akan melihat bagaimana perkembangan pembangunan flyover Sitinjau Lawi. Nah, kabarnya itu sudah berdatangan truk-truk besar dan alat-alat berat yang akan membangun flyover Sitinjau Lawi. Nah, ini kita ketemu air yang sangat jernih sekali, air sungai di sini. Di sini dekat jembatan. Nah, flyover Sitinjau Lawi itu tepat dibangun di dekat aliran sungai ini di bawah panorama 1. Nanti kita akan naikkan drone-nya di sekitaran ini. Nah, di sebelah kanan ini adalah masuknya proyek flyover Sitinjau Lawi. Di sanalah banyak sekali alat-alat berat yang sudah berdatangan. Jadi kita nanti akan naikkan drone-nya. Kita lihat seperti apa perkembangan pembangunan flyover Sitinjau Lawi yang kabarnya bulan Februari 2025 ini akan diresmikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Nanti akan meletakkan batu pertama pada bulan Februari di tahun 2025 ini. Kita tunggu kelanjutan pembangunannya dan nanti kita akan lihat seperti apa sih proses pembangunan sebelum diresmikan Bapak Prabowo Subianto ini. Apakah sudah dimulai atau belum, nanti kita akan lihat dari atas ya. Nah, inilah panorama 1 yang sangat-sangat ekstrim sekali tanjakannya. Jadi di sini tuh banyak sekali truk kecelakaan, remblong, makanya akan dibangun flyover di sebelah panorama 1 ini. Nanti kita akan melihat peta pembangunannya flyover Sitinjau Lawi ini. Nah, kita saat ini berhenti sebentar ingin melihat betapa bahayanya tanjakan ini, tanjakan maut ya. Jadi di sini tuh sudah banyak sekali video-video yang memperlihatkan betapa mengerikannya tanjakan ini, karena di sini juga banyak sekali YouTuber yang mengabadikan momen-momen kecelakaan di sini ya. Nah, ini kita berhenti sebentar, nanti kita akan maju ke sana, ke bawah pondok yang biasa YouTuber sana buat video, nanti kita akan ke sana. Nah, bus-bus besar, truk-truk besar itu melewati jalur ini. Kadang kalau jalur ini sedang longsor itu macet total, tidak bisa dilalui dari arah Kota Padang menuju ke Kota Solo, itu benar-benar macet, tidak bisa dilalui karena satu jalur ini jika sudah tertimbun longsor itu akan sangat sulit sekali dan itu perlu waktu beberapa hari untuk memperbaiki jalan yang terkena longsor dan bekas longsornya pun masih berbahaya. Mudah-mudahan nanti setelah dibangun flyover Sitinjau Lawi ini nanti akan menjadi nyaman perjalanan dari arah Kota Padang menuju ke Solo, Sawah Lunto dan ke Pulau Jawa itu lewat di sini ya. Nah, kita akan mendekat ke sini di sudut dan kita melihat sahabat Gumilang betapa sangat tajam sekali tikungannya. Nah, kita mendekat di sini, ternyata di sini itu ada beberapa pondok ya di sini. Nah, kita melihat di bawah ada truk tangki yang akan naik ke tanjakan ini. Jadi saling bergantian, yang dari atas itu berhenti dulu dan didahulukan yang dari bawah ini, yang dari bawah menuju ke atas. Karena kalau sekali langsung jalan ini sempit, karena yang dari bawah itu akan mengambil jalur sebelah kanan agar tidak terlalu tinggi tanjakannya ya. Nah, di sini PKJR yang membantu arus lalu lintas di sini. Kemudian jika terjadi remblong, PKJR ini akan sangat sigap untuk bantu ganjal ya. Nah, ini truk-truk besar karena ini jalur utama, jalur lintas dari Padang menuju ke Pulau Jawa, dari Padang menuju ke Jambi. Inilah jalur utama. Makanya jalur ini sangat padat dengan truk-truk besar. Dan nanti flyover Sitinjau Lawi ini akan dibangun di sebelahnya. Kita akan melihat dari atas. Dan saat ini sudah ada pembangunan, sudah ada penimbunan, bahkan mesin bornya juga sudah terdapat di bawah flyover, di bawah panorama 1 ini ya. Nah,
Kita nanti juga akan jalan menuju ke atas menggunakan motor. Bagaimana situasi saat ini jalur Sitinjau Lawi. Nah, oke, kita akan menuju ke Panorama 2. Kabarnya flyover itu dimulai dari Panorama 1 tadi dan nanti akan tembus ke Panorama 2. Itu menjadi 2 tahap. Yang tahap pertama flyover yang di Panorama 1, kemudian tahap kedua flyover yang sampai di Panorama 2 ini. Karena di Panorama 2 ini tanjakannya juga lumayan ekstrim ya. Nah, di sebelah kanan ini ada Panorama 2, ada rest area dan kita bisa istirahat sebentar di sini. Ini sore hari, cuacanya sedikit berkabut dan sahabat Gumilang jika lewat di sini pada musim hujan atau gerimis, di sini awannya sangat atau kabutnya itu sangat tebal sekali ya. Dan tadi kita melihat di sebelah kiri ada bekas longsor yang sangat luas sekali. Bekas longsoran itu beberapa bulan yang lalu itu macet parah berhari-hari ya di sekitaran yang longsor itu. Sudah longsor, kemudian kembali longsor lagi dan itu juga memakan korban jiwa. Nah, kita menuju ke arah pembangunan flyover di bawah, kita balik ke bawah. Nah, dari sini kita juga sudah melihat betapa mengerikannya di sebelah kiri jurang, di sebelah kanan tebing yang rawan longsor. Nah, maka ini wajib dibangun flyover ya. Mudah-mudahan setelah dibangun flyover nanti tingkat kecelakaan di jalur Sitinjau Lawi ini semakin berkurang dan sahabat Gumilang bisa perhatikan jika waktu-waktu jam-jam padat seperti ini kendaraan banyak sekali yang lalu lalang di jalur Sitinjau Lawi ini. Nah, tikungan tajam, kemudian tanjakan, turunan, longsor tebing, bahkan di bawah juga longsor jurang. Ini benar-benar harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat jalur Sitinjau Lawi ini. Nah, ini bekas longsor yang sangat luas sekali menutupi badan jalan beberapa bulan yang lalu dan ini dulu kabarnya bukit ini mau dikeruk atau mau dibuang tapi tidak bisa, tidak dapat izin dari Dinas Lingkungan Hidup ya. Nah, bus-bus besar truk dari Pulau Jawa itu kalau mau menuju ke Kota Padang harus lewat di sini ya. Kalau lewat di daerah Danau Singkara, Alahan Panjang itu sangat jauh, memutar kalau menuju Kota Padang lewat sana ya. Nah, di sini kita bisa melihat bus NPM ini ya. Ya, bus NPM merupakan perusahaan milik orang awak. Nah, di atas sana itu ada rest area, kelihatan ada rumah Bagonjong. Kita bisa melihat berapa perharinya mobil yang lalu lalang di sini, truk-truk besar, bus-bus besar, truk tangki. Ini memperlihatkan betapa padatnya jalur Sitinjau Lawi ini. Nah, di bawah Panorama 1 ini tepat berada di tanjakan yang paling ekstrim yang banyak YouTuber buat video. Di bawah ini kita bisa melihat, kita akan mengarahkan kamera kita ke sebelah kanan. Nah, itu dia. Di sana sudah mulai berdiri mesin bor raksasa dan ini juga sudah dibuatkan jalan menuju ke sana. Nah, flyover Sitinjau Lawi ini akan dimulai di area ini, di bawah Panorama 1 atau di bawah yang biasanya YouTuber Sitinjau Lawi buat video, tepat di bawahnya ini. Nah, ini sudah banyak alat-alat berat yang berdatangan yang akan membangun flyover Sitinjau Lawi nantinya. Biaya pembangunan flyover Sitinjau Lawi ini tidak kecil ya, bahkan hampir mencapai 3 triliun, yaitunya 2,8 triliun untuk pembangunan flyover dari Panorama 1 sampai ke Panorama 2. Mudah-mudahan proyek flyover Sitinjau Lawi ini tidak mangkrak dan selesai tepat pada waktunya dan nanti kita bisa gunakan bagi masyarakat Minangkabau bahkan dari seluruh Indonesia. Itu kita bisa menikmati manfaatnya seperti yang telah dibangun sebelumnya di Sumatera Barat, itu flyover atau
jembatan Kelok 9 yang sangat ikonik sekali karya anak bangsa yang dibangun di daerah Payakumbuh. Dan mudah-mudahan nantinya flyover Sitinjau Lawi ini berdiri kokoh seperti itu juga, dan kabarnya flyover Sitinjau Lawi ini akan dibuatkan rest area untuk UMKM berjualan dan para pengendara yang ingin menikmati keindahan flyover Sitinjau Lawi nantinya bisa istirahat dengan tenang. Tidak seperti yang di jembatan Kelok 9 itu, para pedagang berjualan di bahu-bahu jalan, itu sangat membahayakan ya. Dan kabarnya flyover Sitinjau Lawi ini akan dibuatkan tempat khusus untuk berjualan ya, seperti rest area ya kalau di jalan tol. Nah, nanti di flyover ini nantinya juga akan dibangun. Oke, kita akan terbangkan drone-nya dari daerah kawasan Panorama 1 di dekat pembangunan flyover Sitinjau Lawi. Mudah-mudahan drone-nya aman, tidak ada kendala. Dan mari kita lihat, saksikan bersama-sama seperti apa pembangunan flyover Sitinjau Lawi di bulan Februari di tahun 2025 ini. Oke, sahabat Gumilang, kita bisa melihat bersama-sama di bawah ini adalah
tempat yang akan dilakukan untuk peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nantinya akan melakukan peletakan batu pertama di bawah panorama 1 ini. Di sini sudah disiapkan jalurnya, jalur menuju ke jurang. Ini adalah bawah jurang di panorama 1. Kita akan melihat dan mendekat seperti apa kesibukan atau kemacetan yang terjadi di panorama 1. Nah, ini kita bisa melihat tikungan yang paling ekstrim, dan nantinya flyover Sitinjau Lawi itu akan berdampingan dengan panorama 1 ini dan akan berada di sebelahnya, tepat berada di sebelah panorama 1 ini nanti akan berdiri megah flyover Sitinjau Lawi. Kita sama-sama menunggu seperti apa hasilnya nanti, dan ini kalau kita lihat dari atas seperti ini kondisi panorama 1 yang sering terjadi kecelakaan. Nah, sahabat Gumilang, sama-sama kita perhatikan di bawah sana itu sudah ada jalur baru. Nah, jalur baru itu nantinya yang akan digunakan untuk pembangunan flyover Sitinjau Lawi. Jadi mulainya itu dari patahan yang di dekat jembatan atau di dekat sungai sebelum naik ke panorama 1. Disitulah nanti akan mulai dibangun flyover. Nah, kita bisa melihat ke atas ini perbukitan hutan lebat, dan kita bisa melihat di ujung sana tembus menuju ke kota Solo. Ini adalah jalur Sitinjau Lawi. Kita bisa melihat di sini betapa rimbun hutan di sini ya, betapa lebatnya pepohonan di sini. Di tengah-tengahnya ada jalur yang begitu padat. Wow, amazing, masya Allah, luar biasa ya keindahan alam Ranah Minang.
jalur Sitinjau Lawi membelah hutan belantara perbukitan seperti ini. Nah, ini di bawah kelihatan ada kemacetan ya. Ada beberapa mobil tidak bergerak. Seperti inilah kondisi jalur Sitinjau Lawi yang sebentar lagi kita akan melihat berdiri kokoh flyover di Sitinjau Lawi di samping tepat berada di jalan lama. Nanti di sini posisinya. Nah, di sini posisi flyover Sitinjau Lawi nanti. Oke, terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini di daerah kawasan Sitinjau Lawi. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya.